Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Miracle Service Harapan Indah. Pada hari yang penuh berkat ini, hari anugerah, hari di mana kita berkumpul bersama-sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya, menikmati segala berkat dan janjinya yang sudah kita terima. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Biarlah pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik untuk seluruh kebaikan, kedahsyatan Tuhan yang kami nikmati, untuk keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ini saatnya Tuhan kami mau naikkan nyanyian kami, mazmur kami, sembah kami buat Raja kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami mau menceritakan kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di ibadah raya yang kedua Miracle Service Harapan Indah. Tuhan Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar siang ini kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sembah syukur kami mau naikkan buat Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, pimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil.
Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bersama-sama mengatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi pemenang. Ya, sama-sama ya. Jadi terang, sorry. Jadi terang ya. 1, 2, 3. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah terang. Amin. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami tidak hanya mengenal Engkau, tapi kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang terutama dan Engkau yang luar biasa. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya ya Bapa. Siang hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima sungguh kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama kasih ke Tuhan, sungguh mulia. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kasih-Mu tak bersyarat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Tak
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yang Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. semua kebaikan-Mu. Biar Kau ditinggikan di tempat ini. Kami adalah umat-umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami mau naikkan pujian bagi Engkau lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menaikkan sembah bagi Dia, katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, coba tengok kiri kanannya dulu. Katakan shalom, shalom, haleluya. Kita ada umat-umat yang ditebus layak menerima kuasa dari Tuhan. Amin, haleluya. Mujizat Allah terjadi. Mari sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari sama-sama berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota tetap. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kami kan berdiri
percaya bahwa kita umat yang ditebus sudah diberinya kuasa. Sebab dia Tuhan yang Raja Maha Besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersedia bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersedekah bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersedekah bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi dengan imanmu. Dengan bersedekah bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh hanya Dia Raja yang Maha Besar, yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya bahwa Kau Tuhan yang dahsyat, yang melakukan mujizat dan perkara yang heran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Jaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini.
bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Sungguh Kau nyata di tengah kami Tuhan. Di luar pikiran, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah
dan diberkati hidupnya, seumur hidupnya mereka milik-Mu. Kami akan mengurapi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan tangan kita kepada anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang remaja juga silakan. Para penyembah, para pemuji tetap naikkan pujian ini dengan lembut. Kau kusembah. Irata harata harata karata kirata kapa karasi karata karapara para 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 para. Betapa berharganya Tuhan anak-anak-Mu ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa mereka akan bangkit menjadi generasi Yeremia yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan rapashika kata karata kara jama anak-anak ini Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Orapakaya karapasika rata seumur hidup mereka tetap mengasihi Engkau. Iman percaya mereka gak akan goyah dengan arus dunia yang ada, bahkan ajaran-ajaran sesat yang ada. Engkau meluputkan itu semua. Tutup bungkus setiap anak-anak kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat mereka menggenapi janji-Mu. Pentakosta yang ketiga Tuhan memakai generasi muda ini Tuhan. The next gen Tuhan. Para pasika. Mereka mempunyai legasi iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih berkati pertumbuhan kesehatan anak-anak kami ini. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga di dalam nama Yesus Tuhan. Virus bakteri penyebab sakit kami tolak dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan, sekolah mereka, pertumbuhan mereka, hikmat akal budi Tuhan berikan buat mereka, masa depan mereka Tuhan yang menjamin. Tuhan menyediakan setiap biaya-biaya mereka perlukan. Mereka mengasihi Engkau. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka cinta mati-matian kepadamu Tuhan. Mereka menjadi bagian anak-anak-Mu yang menyelesaikan amanat agung-Mu. Makasih ya Tuhan, Kau baik. Berkati keluarga, berkati papa mama mereka juga yang mendidik. Berikan hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Mendidik sesuai kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau mencukupkan, bahkan Kau membuat berkelimpahan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Dan sebentar Tuhan anak-anak ini akan masuk ke kelas Miracle Kids. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan mengasihi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak semua berkata amin. Haleluya. Silakan anak-anak naik ke atas ya. Diajar di kelas Miracle Kids bersama kakak-kakak. Nah, oke. Kakak-kakak yang tidak bertugas tetap ikut beribadah di sini. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Iya, siang hari ini bagaimana kabarnya? Ya, agak mendung-mendung tapi tetap semangat. Tuhan mengasihi kita ya. Kemarin kami dan beberapa rekan-rekan pelayan Tuhan, para pengerja, kita ikut MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat yang dilayani oleh Pastor Niko Nyoto Raharjo. Jadi kami mendapat satu message yang sungguh indah dan sangat perlu ya hari-hari ini. Ternyata kita semua di sini dipanggil untuk menjadi murid Kristus ya. Jadi saya akan sharekan ini menjadi murid Tuhan Yesus ya, saudara ya. Kalau saya bilang murid, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Sekolah, apalagi diajar, apalagi sekarang yang dari senior, Ibu Maria. Kalau dengar kata murid bagaimana Bu? Yang ada di benaknya langsung apa Bu? Nah iya. Kalau Jeremy apa sayang? Anak-anak?
Kalau Kak Melon apa? Kalau dengar kata murid apa yang ada di benaknya? Dididik. Kak Evi? Rajin. Oh belajar, sorry. Belajar. Ada yang jawab disiplin juga di sini? Dididik, bagian dari dididik ya. Oke. Makanya ada istilah disiplin, itu murid, tapi juga disiplin itu bahasa Indonesia, teman-teman tahu sendiri. Nah, kita baca dulu ayat selanjutnya ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ayat ini disebut The Great Commission dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita pakai istilah amanat agung. Ya. Ada yang bilang perintah agung, semua betul. Ya. Amanat agung yang biasa kita pakai di sini amanat agung. Jadi ini satu perintah yang sangat penting yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengatakan begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid atau orang Kristen? Murid. Murid atau orang Kristen? Murid. Ya. Jadi ini perintah Tuhan, ternyata kita jadi murid. Di sini ada Pak Guru, Pak Aliran, ya, Bang Iran tadi pagi ya. Ya ada lagi guru di sini, ya tenaga pengajar. Nah, langsung kita mengerti, oh murid. Ternyata semua kita dipanggil Tuhan untuk jadi murid. Dan murid punya gaya hidup seperti yang Bapak Ibu Saudara sebutkan tadi. Dididik, belajar, disiplin, apalagi taat gitu ya. Kalau di sekolah Jeremy terlambat diapakan saya? Baris di luar dulu biasanya gitu ya. Kalau terlambatnya sudah lebih dari 3 kali orang tua dipanggil seperti itu. Ya. Seperti itu. Ada hal-hal yang disiplin diterapkan. Pada saat ujian harus belajar ya. Oh kalau kuliah itu sekarang kuliah sistemnya SKS. Bukan sistem kredit semester tapi jadi sistem kebut semalam. Nah bukan seperti itu ya. Ya, saudara jadi kita jadi tahu murid, ternyata kita dipanggil untuk jadi murid dengan karakteristik seperti yang Bapak Ibu Saudara sebutkan tadi. Nah, sampai di sini kita jadi bertanya-tanya, lah kita kan anak raja, kita kan anak Tuhan. Itu bonus, anak Tuhan, anak raja bonus. Tapi perintah Tuhan dalam The Great Commission, amanat agung itu ternyata kita jadi murid. Halo, murid. Loh, gak boleh jadi pengusaha. Pengusaha tapi punya karakter murid di hadapan Tuhan. Apalagi di Alkitab gak ada yang jadikanlah semua bangsa pendeta, gak ada. Ya kata pendeta ternyata gak ada. Ya, kata pendeta ternyata gak ada. Kalau saya ada di lingkungan teman-teman yang injili, kemudian di lingkungan yang gereja-gereja Protestan, kalau dengar saya pendeta, waduh langsung gitu ya. Saya nggak bilang yang di Pentakosta nggak menghargai, nggak, tetap menghargai. Cuman kita kan santai aja gitu ya. Satu kali ada teman-teman yang kalau panggil saya Mak Jer, tahu maksudnya? Emaknya Jeremy gitu ya. Mak Jer gitu. Nah, akrab kita ngobrol, sering ngobrol, ketemu ngobrol apa. Saya pernah ke rumahnya juga. Satu kali dia bilang gini, ternyata itu
itu ya ibu pendeta ya malu-malu begitu. Emang kenapa saya bilang gitu? Biar ibu pendeta manggil Mak Jen juga gak salah, memang saya maknya Jeremy, saya bilang begitu ya. Nah saya itu ikut-ikutan deh ngemanggilnya Kak Marta aja deh langsung gitu. Nah saudara gak Tuhan panggil itu murid. Apapun profesi kita murid. Walaupun saya hamba Tuhan, walaupun saya pastor, saya tetap murid di hadapan Tuhan. Karena ini perintahnya Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Nah kita lihat. Jadi yang Tuhan Yesus kehendaki adalah menjadi murid. Tadi karakternya ada disebutkan, karakteristiknya ada disebutkan oleh Bapak Ibu Saudara tadi masing-masing seperti itu. Yang Tuhan kehendaki apa yang pertama? Murid yang tangguh. Apa yang pertama? Murid yang tangguh. Ya. Pastor Niko bilang ini, murid yang tangguh. Murid yang gak cengeng gitu ya. Murid yang mau disiplin. Ya. Murid yang mau taat pada peraturan gitu ya. Saya ingat dulu waktu masih TK, ya saudara anak saya masih TK. Itu kalau hujan ya Harapan Indah sebagian itu kan ada yang banjir ya, tapi kan nggak semua ya, nggak semua. Itu ada yang kalau anak-anak kan nggak mungkin diturunin di jalan. Yang diturunin di jalan kan yang SMP, SMA itu sudah bisa diturunin di jalan. Jadi semua masuk di itu drop off-nya itu apa namanya? Pokoknya di situ ya, di tempat drop off-nya itu. Jadi sampai banyak gitu. Ada anak yang lari-lari dan gurunya nggak apa-apa, nggak usah lari. Dia satpamnya suruh bawain payung, nggak usah lari-lari, kita maklum. Yang TK, begitu kan. Tapi kalau yang sudah SMA, halo, yang sudah SMA nggak seperti itu, tetap on time, ya tetap on time tuh gurunya, Pak tolong Pak, bilang ke security-nya bawain payung gitu. Kalau yang SMA ya kagak ada security bawain payung, lari gitu kan. Jadi ada yang cewek-cewek, oke. Jadi ada satu tingkatannya gitu ya. Waktu TK makanannya dicek. Ini mamanya bawain gizi seimbang enggak? Sayur, buah, protein, karbo. Ya seperti itu. Dan dicek. Kalau bawanya cuma nasi nugget, nasi telur, nasi nugget gitu. Ya bisa ditelepon mamanya. Bisa ditelepon, dikasih tahu, beri gizi yang seimbang gitu. Tapi harus sudah SMA enggak dicek lagi. Dianggap sudah mengerti. Jadi ada fase-fase yang berubah Bapak Ibu Saudara. Ada fase-fase yang berubah yang gak harus ditongkrongin dulu. Dulu emak-emak kalau anaknya masih TK, SD, ulangan ditentir, dibacain gitu kan ya. Ikut ulangan jadinya kita. Tapi begitu SMA gak lagi seperti itu kan. Paling apa materinya? Mana yang gak bisa? Ini mama bantuin yang gak bisa. Gitu. Paling seperti itu. Ya. Bisa mah, ini bisa gitu. Itu tinggal ngecek-ngecek aja. Yang penting hadirat mamanya ada di dekatnya. Hadirat mamanya ada di dekatnya, jadi nah gitu. Nggak ada kesempatan nge-game ya, enggak, itu enggak ada di sini. Belajar sungguh-sungguh. Nah seperti itu. Kalau dulu masih ditentir, dibangunin. Kalau sekarang malah enggak, malah bangun sendiri. Jam 3, jam 4 gitu ya. Kitanya yang, aduh nak udah jangan bangun pagi-pagi. Enggak, belum selesai materinya. Ada satu responsibility. Ada satu rasa yang bertanggung jawab. Dulu saya suka ngiri. Teman-teman saya bilang anak-anaknya, kalau anakku udah ngerti Kak tanggung jawab belajar gini-gini. Anaknya cewek-cewek ya, beda rasanya cewek dengan cowok. Saya pikir kok enak banget ya, udah ada tanggung jawab begitu ya. Belajar sendiri, apa sendiri. Dari kelas 6 SD sudah seperti itu. Ya. Tapi saya merasakan pada waktunya
Sekarang ternyata sudah punya tanggung jawab belajar sendiri ya. Paling pokok hadirat mamanya ada di situ. Ya, ada hadirat mamanya di situ. Udah ngerti ini harus belajar. Kalau nggak belajar kita nggak aku nggak bisa. Tambah kitanya yang ngering-ngering tidur nak, bobok nak, udah malam belum kelar, belum hafal, belum yang ini, yang itu, malah seperti itu ya. Itu luar biasa. Murid harus tangguh, ngerti tanggung jawabnya. Perhatikan di sini, murid-murid yang tangguh tadi, yang Tuhan mau tadi. Yang pertama dikatakan di sini rutin ke gereja dan mempunyai komunitas di luar ibadah. Ayo baca sama-sama dengan saya. Rutin ke gereja dan mempunyai komunitas di luar ibadah. Maksudnya di luar jam ibadah. Contohnya apa? Ikut kul gitu ya. Jadi ke gereja itu rutin. Sudah nggak harus didorong-dorong, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Apakah yang sudah SMP, SMA itu ya, teman-teman semua, itu yang sudah merasa murid dengan sendirinya ada tanggung jawab. Bangun pagi dan sebagainya. Waktu TK dibangunin. Emang sekolah tiap hari mah ngantuk kan gitu ya. Emang sekolah tiap hari ngomongnya masih seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah SMP SMA enggak. Yang kita yang sudah punya karakteristik murid seperti yang Tuhan mau itu, dengan sendirinya kita rutin ke gereja. Ada satu kerinduan, tahu aku murid Tuhan. Jadi aku harus beribadah kepada Tuhan. Enggak lagi didorong-dorong seperti itu. Dan di luar itu punya komunitas di luar jam ibadah. Dan kita sediakan di sini kul. Ya, siapa yang belum tergabung di kul sini? Semua sudah ya, puji Tuhan. Ya, kalau ada yang belum tergabung di kul, menghubungi kami, menghubungi Pak Haryo, menghubungi Pak Yonatan. Nanti akan diarahkan di kul ini gitu. Tapi jangan bilang, saya kayaknya pindah kul aja deh. Saya nggak nyaman dengan gembalanya, nggak ada itu. Kalau nggak nyaman dibereskan, ada apa gitu ya. Nggak ada yang seperti itu ya, karena kita saling mengasihi. Ingat motonya kul apa? Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, seperti itu. Ya, hati beres, unity, tumbuh bersama gitu ya. Tumbuh bersama itu kalau teman-teman yang masih baru, ayo kita terus encourage, kita terus dorong belajar firman Tuhan bersama dan memenangkan jiwa. Jadi kul itu menjadi satu kepanjangan gereja Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Halo, 9 tahun ke depan ini fokus. Ya, waktu yang Tuhan berikan ini cari jiwa. Katakan bersama saya, cari jiwa. Cari jiwa. Ya. Wah, aku mikirkan mengembangkan bisnisku, Bu. Harus itu. Tapi pikirkan juga bisnisnya Tuhan. 9 tahun ke depan Tuhan sudah dekat kedatangannya. Kita punya waktu kapan hari kan 10 tahun. Sudah berkurang 1 tahun jadi 9 tahun. 2033. Biar ada digenapi, everyone, setiap orang mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan dan amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Kalau amanat agung sudah selesai ya Tuhan datang kan? Ya. Tapi saya nggak bilang tahun 2033 Tuhan datang loh, tapi bisa juga Tuhan datang. Ya, oke. Nah, jadi ke gereja sudah menjadi satu kewajiban, kerinduan, rutin. Enggak, sudah bukan waktunya lagi, Jeremy kamu besok sekolah ya nak, jangan bolos, enggak ada seperti itu. Karena sudah SMA, kalau masih TK gitu, apalagi masih toddler, playgroup seperti itu ya. Nah, kita murid. Yang kedua, baca sama-sama, murid itu percaya teguh pada otoritas Alkitab. Sudah otomatis punya gaya hidup membaca merenungkan Alkitab atau firman Tuhan. Gema, halo? Ya. Saya setiap malam share, besok yang dibaca ini, hari ini baca apa? Ada yang ingat? Ya, kita di kitab Keluaran. Saya hanya merenungkan gini, Musa itu punya keluarga yang keren ya.
Papa mertuanya begitu cinta Tuhan juga ngajak memberi persembahan kepada Allah. Papa mertuanya di sini cinta Tuhan enggak? Jangan kepahitan kalau belum. Ampuni dan diajak. Saya baca iya ya, Yitro keren banget gitu ya. Ini keluarga yang luar biasa ya. Cinta Tuhan dan di situ mereka memberikan korban kepada Allah. Seperti itu. Baca, renungkan firman Tuhan. Percayalah apa yang ada di dalam Alkitab. Pastor Billy Lantang bilang di Alkitab kita ada 7.000 janji. Yang janji bukan Marta, yang janji Tuhan Allah. Kalau dia berjanji oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, kalau Tuhan yang berjanji sah enggak? Sah, ya dan amin. Pegang itu, percaya itu. Percaya itu. Kalau saya minta Tuhan memberkati kehidupan saya secara keuangan, boleh enggak? Janjinya sudah ada. Aku yang memelihara engkau. Aku yang melindungi engkau, itu janji Tuhan. Percaya full. Tapi dari bagian kita di sini, kita juga harus taat. Murid taat. Kalau beberapa kali ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, turunlah peringatan, ya panggil orang tuanya, anaknya dibawa ke bimbingan konseling BK ya, dibawa ke BK. Biasa anak-anak kan suka gini, mama temanku tadi di BK ma, isi itu di BK ma, suka bilang begitu. Itu bukan sesuatu yang buruk, tapi itu sesuatu langkah yang baik. Ya suatu langkah yang baik dari pihak sekolah seperti itu. Satu kali ya di dalam satu kelas ada yang pinter banget IT, ya. Ada yang pinter banget IT, kakak kelasnya Jeremy itu. Jeremy bilang, codingnya dia keren mah, dulu aku coding pernah bareng itu, kakak itu suka ngajar-ngajarin. Lah, tiba-tiba waktu mau ulangan, dia bisa hack tuh bang soalnya. Dan semua sekelas dikasih. Semua sekelas dikasih, hanya beberapa anak aja enggak dikasih. Semua orang tua dipanggil. Kadang-kadang di dalam kehidupan gereja Tuhan juga ada yang seperti itu, terlalu pintar ini anaknya. Saya mendengarkan iklan. Jika anak Anda suka game, jika anak Anda suka ini, oh berarti dia bakatnya programmer gitu, saudara. Ya itu enggak sebatas itu aja, mesti dites juga, saudara. Pasti dia bisa menjadi programmer kan iklan, saudara. Iklan ngajarin anak-anak bisa jadi programmer dengan cara gini seperti itu. Haleluya. Taat. Peraturan sekolah kalau kebetulan saya yang tahu contohnya ya sekolah anak saya. Kalau ulangan itu serentak, saudara ya. Jadi serentak kelas A, kelas B, kelas C itu serentak ulangan di jam pertama gitu ya. Mereka pakai istilah jam ke-0 kalau nggak salah, itu serentak. Jadi tidak sempat WA-WA-an, tadi kamu ini ada pertanyaan ini jawabannya nggak sempat begitu, karena serentak itu ya. Kalau ulangan serentak. Ya ada kesempatan seperti itu karena sekarang online sangat mudah itu ya, jejak digital dikontrol semua oleh pihak sekolah dan sebagainya gitu ya saudara ya. Jadi nggak ada kesempatan begitu. Itu untuk mengajari seorang anak taat. Satu kali beberapa yang lalu ada satu video gitu ya, dikirim kayaknya di broadcast kemana-mana itu ya, saya juga terima. Ada seorang mahasiswa kedokteran, ya dia setiap ujian, waktu menyerahkan ujiannya ke dosennya itu saudara, itu selalu diselipin amplop, angpau, yang diselipin angpau di situ. Ya dosennya ngelihat dia masukkan. Akhirnya dia lulus jadi dokter. Tapi pada saat jadi dokter, waktu dia menghadapi satu case pasiennya dia bingung dan dikatakan di situ,
Makanya belajar sungguh-sungguh, kagak ngerti sekarang kasusnya. Karena dia nggak belajar langsung taruh lembar ujiannya plus angpaunya di situ gitu saudara ya. Dilulusin aja terus ya. Tapi itu nggak ada di Indo. Modelnya juga bukan orang Indo soalnya yang jadi model di video itu. Nah, kita semua anak-anak Tuhan jangan begitu. Bagaimanapun juga saudara, integritas itu dibangun dari sejak kecil. Kalau integritas nggak dibangun dari sejak kecil, Tuhan Yesus sudah kasih warning kepada kita, setialah engkau dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kau perkara-perkara yang besar. Kalau hal yang kecil-kecil kita nggak ada integritas, one day muncullah itu koruptor yang nggak takut Tuhan. Itu dimulai dari habit yang dibangun dari kecil. Oleh karena itu anak-anak kita didik di sini, kita doakan, kita urapi. Jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang takut pada Tuhan sepenuhnya. Taatlah pada firman Tuhan sepenuhnya. Enggak akan rugi kalau kita taat pada firman Tuhan sepenuhnya. Kemarin di dalam Keluaran Gema yang kita baca di doa pagi, dikatakan di situ bangsa Israel hari ke-7 enggak boleh ambil mana. Kalau mereka nekat ngambil, pulang jadi apa? Busuk, jadi berulat. Tapi Tuhan bilang, hari ke-7, hari perhentian kamu gak boleh bekerja. Kamu beribadah kepada Tuhan. Pada saat mereka taat, Tuhan tuh memberkati hari Sabtunya sudah double portion untuk dipakai hari Minggu. Jangan takut taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan tuh hidup. Ya dan amin. Dan Allah yang kita sembah, Allah yang gak main-main dengan perkataannya. Kalau dia bilang jangan. Kalau dia bilang lakukan. Dia akan buktikan itu. Ada banyak kesaksian bagaimana seseorang taat pada firman Tuhan. Dan Tuhan buktikan perkataannya. Jangan takut ya. Oke, ciri murid yang tangguh. Yang ketiga apa? Komitmen kepada Tuhan Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Pengampunan dosa diperoleh dengan percaya pada salib Kristus. Kita berbuat baik harus, tapi bukan berbuat baik untuk supaya dosa kita diampuni, enggak. Ikuti perjamuan kudus ini sebagai bagian kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit buat kita. Itu harus kita punya. Murid punya komitmen kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi seumur hidup kita gak meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus ini. Kok itu tiba-tiba meninggalkan Tuhan? Kok itu tiba-tiba ke sono? Berarti belum murid ya. Perlu dipertanyakan ya. Belum murid ya. Kalau murid itu komitmen sungguh-sungguh. Nah, yang keempat, murid itu rindu iman yang itu maksudnya ya salah tuh ya. Iman yang berdampak menjadi terang. Oleh karena itu tema gereja kita tahun 2024, kita harus bangkit dan jadi teranglah. Rindu iman yang berdampak, ada dampaknya. Jadi terang di tengah kegelapan, jadi terang. Jangan malah kita ikut-ikutan gelap, jadi terang ya. Jangan kita malah, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Oh nggak apa-apa, itu pengerja nggak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Nah, nggak bisa seperti itu. Justru kita harus jadi terang di tengah kegelapan. Murid itu rindu menyelesaikan amanat agung. Oleh karena itu dia jadi saksi. Oleh karena itu dia mempertahankan imannya. Jadi berkat di situ. Karena kita murid, itu perintah yang penting dari Tuhan Yesus kita ingat. Ingatlah waktu kita jadi murid, terutama yang masih
SD gitu ya. Kalau gurunya bilang A banget gitu ya, B banget gitu ya, seperti itu. Satu kali waktu anak-anak kita usia kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu termasuk kelas yang agak krusial. Karena perpindahan dari tadinya sekolah hanya 2-3 jam, kelas 1, kelas 2. Terus kemudian di situ mulai lama, bisa 5-6 jam sekolahnya. Ya. Waktu kelas 1 kan paling 3 jam gitu sekolahnya. Kelas 2 mungkin masuknya siang, tapi tetap 3 jaman kira-kira kan masuknya jam 9, jam 10. Tapi begitu kelas 3 itu agak panjang waktu di sekolah. Wah itu masalah banyak muncul itu. Gurunya itu harus benar-benar pinter. Saya ingat guru anak saya itu pintar banget bisa ambil hatinya anak-anak. Anak-anak kan boring apa, Miss sudah Miss. Tapi dia bisa. Dan sampai sekarang, Jeremy ingat gurunya Miss apa nak kelas 3? Nah sampai sekarang dia masih ingat karena gurunya itu pintar dan baik. Sampai sekarang masih baik juga dengan saya. Ya. Dia suka WA, kalau saya pasang status ada fotonya dia, ya Jeremy Haryo ya ini sudah ini gitu ya. Baik, dia bisa dan ada seorang ibu datang kepada saya gini, Mama Jeremy ini anak saya nggak bisa ngomong, terus dia malas sekolah karena sekarang sekolah lama Mama, dari pagi sampai siang banget gitu. Dan perpindahan tuh dari kelas 2 ke kelas 3 sekolah sebentar ke lama. Saya bilang gini, Mam, sebaiknya ngadep ke Miss Natali, coba konsultasi bagaimana gitu ya. Dan akhirnya beliau juga ngadep dan bisa diselesaikan dengan baik. Anak-anak itu semua punya kesan yang bagus. Mungkin beberapa kelas-kelas lain yang gak punya guru sepinter Miss Natali ini, aduh itu perjuangan banget. Tapi Miss Natali ini terkenal dia bisa mengencourage anak-anak dan loloslah ya. Makanya itu usia krusial juga, kelas krusial. Beberapa kalau enggak itu bisa enggak naik kelas, di kelas 3 itu ada juga yang seperti itu. Jadi ada masa-masa seperti itu juga di usia anak-anak kita. Oke. Jadi tadi itu penting. Kita harus rindu, iman kita berdampak buat sekeliling kita. Jangan sampai nih kita yang jadi anak Tuhan dalam satu keluarga, yang lain belum, terus akhirnya yang lain bilang gini, ini setelah jadi orang Kristen nyata nyebelin gitu ya. Nyebelin, pelit, apa gini ya. Enggak ya saudara ya, di sini enggak ada ya saudara. Setelah kita jadi anak Tuhan, bukan berarti nggak ada salib, tetap ada salib. Nanti itu bagiannya sendiri yang murid harus berjuang tadi. Yang bagian 2, ini murid yang tangguh, jadi berkat, bangkit dan jadi terang. Gitu. Kalau terang, nggak mungkin dibawa ke tempat terang, ya dibawa ke tempat gelap. Yesaya 60 ayat 1-3 itu bunyinya bangkit dan jadi teranglah, sebab kegelapan menutupi bumi. Jadi sekeliling kita gelap, oleh karena itu kita harus bangkit dan jadi terang. Seperti itu. Yang pertama murid itu harus tangguh. Yang kedua, yang kedua ini agak ada pahit-pahitnya, berat-beratnya gitu. Ucapkan bersama saya. Yang kedua murid yang berjuang. Ayo sekali lagi murid yang berjuang. Berjuanglah nak, belajarlah yang rajin nak supaya rapotmu bagus seperti itu. Ya, supaya rapotmu bagus. Sekarang sekolah sekarang tuh dibilang berat, cukup berat. Zaman kita dulu merah itu 5,9 ya. Itu baru merah. Saudara, 6 itu kita masih nggak merah, lulus aja. Sekarang 7,5 merah, saudara-saudara. Bayangkan, jadi tuntutannya lebih ya, tapi masing-masing sekolah mungkin standarnya beda-beda juga ya, grade-nya beda-beda. 7,6 untuk mata pelajaran tertentu merah saudara. Harus ulang lagi kok, ya, harus remedial kok. Berapa nilainya? 7,6 remedial. Saya pikir zaman kita dulu kagak, betul? Iya, 7,6 zaman kita dulu udah bagus. Sekarang ya 7,6 remedial nak, sampai gitu kita.
Ada yang seperti itu. Nah, jadi perlu berjuang lebih gigih lagi ya. Saya nggak peduli Bu mau remedial apa enggak, saya nggak peduli Bu rapotnya merah, merahnya banyak dulu, tapi naik kelas terus gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, itu zaman kita dulu, sekarang nggak bisa. Sekarang dibatasi, merahnya harus maksimal 2. Maksimal 2 dengan batasan 7,6 masih merah. 7,5 masih merah. Aduh, itu perlu perjuangan. Kalau nggak berjuang nggak bisa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, dalam kita mengiring Tuhan Yesus itu juga perlu perjuangan. Nggak hanya, ini agak keras ya, kemarin Pastor Niko keras banget bilangnya. Bagian Departemen Teologi itu Pak Nathan itu juga sangat keras itu ya. Pastor Nathan menyampaikannya juga ya. Tapi memang harus, karena kalau enggak gini nanti kita bisa fail semua. Jadi ingat KKM-nya tinggi ya jadi anak Tuhan ya. Tinggi KKM-nya Jo, bukan 5,9, bukan 6 kayak zaman dulu kita ya. Seperti itu, tinggi gitu ya. Ada satu komitmen yang harus kita buat. Murid harus berjuang. Gak bisa nak, kalau kamu gak berjuang belajar sungguh-sungguh gak bisa. Ya, nilaimu gak akan bagus. Kamu harus berjuang, belajar. Bagianmu belajar, berdoa. Papa mama yang support, yang membiayai kamu sekolah. Bukankah kita selalu begitu nasihatnya pada anak-anak kita loh? Betul kan ya? Seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini terjemahan baru yang biasa kita pakai. Nah, beberapa waktu yang lalu LAI melaunching terjemahan baru yang lebih baru lagi. TB2 biasanya kalau saudara lihat secara digital ya. Saya akan bukakan yang TB2 ini ya, TB2. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sampai di sini saya mau tanya, yang banyak itu yang di pintu sempit atau pintu lebar? Lebar, ya betul. Nah kemudian yang ke-14, betapa sempitnya pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sempit loh. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Banyak atau sedikit? Sedikit. Firman Tuhan yang bilang. Jadi murid Kristus itu harus berjuang finishing well, finishing strong. Gak hanya ya gue kan sudah Kristen pasti masuk surga. Gue udah Kristen pasti rapture. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Ada satu perjuangan yang harus kita buat. Lah Bu, keselamatan bukannya anugerah. Keselamatan anugerah. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, masalahnya setelahnya kan kita hidup sehari-hari. Itu yang perlu berjuang. Salibkan dirimu, pikulah salib. Salibkan dagingmu. Itu ada di bagian yang itu. Memang kita mau seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu. Begitu percaya langsung meninggal. Yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus. Yang kalau ada yang pingin seperti itu ya silakan. Tapi kan gak semua dapat anugerah seperti itu. Halo? Kita tetap harus bangkit dan jadi terang, itu masalahnya. Tugas kita belum selesai. Tidak ada, tapi di sini yang ada karunia seperti itu. Kita semua harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. 2033 pandang ke sana. Kita semua terlibat di situ.
pintunya sempit bro. Enak nggak masuk di pintu sempit? Sama pintu lebar enakan mana? Lebar dong. Seorang teman bilang, kau kapan hari kak ke gereja kak? Gerejanya itu di lantai atas satu mall gitu, lantai paling atas satu mall. Tapi sayang pintunya itu hanya beberapa, jadi itu sempit banget. Dan gerejanya gereja yang besar, yang ratusan sampai ribuan begitu. Pintunya sempit banget, jadi kita susah. Kalau di SICC kan pintunya banyak, ini enggak katanya. Jadi ngantrinya, sempitnya gitu ya. Itu perlu penguasaan diri. Enggak bisa gini, minggir lu gue mau lihat guys. Lewat enggak bisa seperti itu. Perlu banyak penguasaan diri. Kalau enggak ada penguasaan diri kejadiannya kayak di Kanjuruhan Malang itu. Dorong-dorongan akhirnya. Itu penonton bola gitu ya. Gereja ya harus ada penguasaan diri, nunggu, jalan lagi nunggu gitu ya, seperti itu. Di SICC yang pintunya banyak aja kita juga nunggu, jalan lagi nunggu, seperti itu. Kemarin kehilangan Jeremy di mana? Jeremy di mana gitu ya. Sampai akhirnya ada yang punya ide, saya mau cari Jeremy di mobil dulu. Bener, dia kehilangan sana sini, dia langsung menuju mobil. Itu tindakan yang tepat. Saya ingat dulu ya, ponaan saya Rachel waktu masih kecil, tiba-tiba ada di pengumuman di security-nya, ada seorang anak namanya Rahelda mencari mamanya gitu ya. Diumumkan itu karena, dan kemudian mamanya, jangan bilang-bilang ya, tapi rekamannya dilihat nanti ya, mamanya gini, lah dek tadi kamu baru nyari jeruk, waktu itu mau Imlek begini nih, dia masih kecil, masih balita, baru milih-milih jeruk santang itu, karena kasih Imlek kan itu, saya ingat itu menjelang Imlek seperti ini, seperti saat ini, itu tahu-tahu udah enggak ada, kita semua cari kamu, tapi dia pinter, dia datang ke satpam. Dia umumkan, saya Rahelda sedang mencari mamanya. Itu masih di Jakarta sini aja. Satu kali di Jogja, di satu butik batik yang sangat terkenal dan ramai banget. Tiba-tiba security bilang gini, dicari Ibu Marta dari Jakarta oleh anaknya bernama Jeremy. Ya elah, ponaan saya, Jeremy kenapa tante? Kak Ica itu bilang, Jeremy kenapa tante? Ya tante juga nggak tahu, tante ada di sini, paling dia kehilangan kita datang ke security. Aduh, kalau itu sudah pasti saya, Ibu Marta dari Harapan Indah, anaknya Jeremy loh, siapa lagi? Jauh sono di Jogja, di kampung kita. Ya. Pintu yang sempit. Di pintu yang sempit kita tidak ada satu kesempatan untuk macam-macam. Pintu yang lebar, ini peringatan keras. Saya nangis di kaki Tuhan waktu baca ayat ini, saudara. Pintu yang sempit itu sedikit, saudara, yang bisa melaluinya. Ayo kita berjuang. Artinya apa? Orang yang diselamatkan Tuhan itu gak banyak loh, firman Tuhan loh yang bilang. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Kita mau tetap hidup dalam dosa atau enggak, itu pilihan. Enggak semua orang yang datang ke gereja itu memang mau melalui pintu yang sempit. Saya dan Pak Haryo ini hamba Tuhan, seringkali menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ada yang datang, Pak, suami saya Pak mau baptis. Oh ya, puji Tuhan. Gimana Bu, boleh ketemu kami? Boleh, nanti saya ajak datang. Tapi pertanyaannya begini, Pak, Bu, bolehkah waktu baptis nanti namanya diganti? Loh, kenapa diganti? Kita bilang begitu. Biasanya enggak diganti tapi ditambah nama baptis di depannya.
Enggak, dia maunya diganti semua. Katanya kan identitasnya harus baru kalau baptis. Itu Roh Kudus sudah bicara pada kami. Langsung saya tanya gini, suami ibu ekspat, betul. Dari mana? Dia sebutkan satu negara. Dan kami bilang, kalau mengganti nama kami nggak bisa. Tapi kalau memberi nama baptis bisa. Ini mau menghilangkan identitas ini. Aneh-aneh ini gitu kan. Pintu yang sempit perlu kita nggak kompromi dengan dosa apapun. Amin. Amin. Masih suka jadi murid Tuhan? Harus berjuang. Betapa sempitnya pintu yang menuju kepada kehidupan. Satu, harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Tantangan di sini hamba Tuhan dengan tantangan di Amerika beda lagi. Di Amerika pemberkatan sejenis. Karena undang-undangnya sudah ada, di negara-negara bagian tertentu sudah ada. Kalau kita nggak mau memberi pemberkatan nikah pada pernikahan sejenis, bisa melanggar undang-undang, kan belum semua negara bagian punya undang-undang itu. Kalau kita melanggar, kita nggak menolak melanggar hukumnya. Tapi kalau kita nggak menolak melanggar Tuhan, pintu sempit men. Jadi tidak gampangan yang kedua. Supaya kita bisa gimana? Kita harus all out untuk Tuhan. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus itu begini nih. Waktu ada tantangan-tantangan, kamu begini aja. Satu kali Pak Haryo ini diputus hubungan dengan keluarga. Karena kamu percaya Tuhan Yesus, ya udah pilih sendiri, kamu kuliah biaya sendiri, kayak mana kuliahnya di luar kota ngekos lagi kan, butuh biaya ekstra. Pulang naik bus, ya agak bingung juga, tapi Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan izinkan dia kerja di satu tempat kerja gitu. Di satu kantor kerja, tapi ada tantangan di situ. Haryo, kamu buat pembukuannya double ya. Yang ngerti finance tahu ini. Yang satu aslinya, yang satu ya sudah di markup. Itu tantangan. Pilih pintu sempit atau pintu lebar? Kalau aku pilih pintu lebar, ntar nggak bisa nyelesain kuliah ini gitu kan. Pilih pintu sempit. Tapi ada ternyata ditaruh Tuhan di situ, itu kan laboratorium medis ya. Mereka punya mikroskop yang terbaru, ternyata menunjang penelitiannya dia untuk segera menyelesaikan skripsi. Itu contoh saja. Ayolah, jangan kompromi dengan dosa. Sekarang macam-macam LGBT pakai cara macam-macam, saudara ya. Anak kita harus tetap dibekali. Enggak, Tuhan menciptakan hanya laki dan perempuan, enggak ada genderless, enggak ada gender yang lain. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Ayatnya itu tadi, ingat ya saudara ya. Kalau kita enggak berjuang, kita bisa kehilangan. Satu, sama seperti pertandingan tidak semua menjadi pemenang. Kalau ada lomba lari, apakah 20 pesertanya 20-nya jadi pemenang? Enggak. Jadi sebenarnya pintu yang sempit itu juga semacam pertandingan. Ayo, wake up, bangkit, jadi terang. Jangan terus hidup dalam kedagingan saja. Wah susah banget Bu, susah banget Kak. Ya puasa, sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau mulai aneh-aneh ini tubuhnya disuruh begini-begini maunya yang itu, terus puasa saja. Nanti Tuhan akan tolong. Berani gak populer. Wah itu populer banget. Dia gak pernah negur dosa, beritanya berkat terus. Yang negur dosa, yang bilang pintu sempit dan keselamatan itu susah didapat, gak akan populer. Jumlah orang yang diselamatkan gak banyak berdasarkan ayat tadi. Tuhan Yesus loh yang bilang, ayo teman-teman semua kita serius ini dengan Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu saya dengar ini kemarin, berat ya Tuhan.
Tuhan seperti ini keras banget Tuhan firman-Mu Tuhan. Luar biasa, tapi ini satu peringatan yang disampaikan oleh gembala kita yang kita kasih, Pastor Niko. Ayo kita semua menuju pintu yang sempit tadi. Udah, ya kita dibilang orang aneh gak apa-apa deh. Sulitnya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ikut ajaran Tuhan Yesus ya memang ada sulitnya. Tapi mintalah dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Nanti Roh Kudus akan memampukan kita. Kalau Pastor Niko bilang, persembahkanlah persembahan sulung. Sulit atau gampang? Halo jujur. Sulit. Saya dan suami bilang sulit, masih ada ini itu. Tapi kan harus dengan iman dan taat. Oke, saya mau taat Tuhan. Saya mau nurut sama suami juga Tuhan, yang suka gini-gini kan istri. Kebutuhannya banyak ini. Saya istri loh ya, saya gak ibu-ibu yang lain. Saya sendiri nih. Kebutuhannya banyak, ini SPP belum, ini belum. Tapi Pak Anja bilang iman dan taat. Oke. Saya nurut. Sulit. Tapi Roh Kudus memampukan kita. Firman Allah yang kita baca memampukan kita. Jadi menjadi murid tidaklah mudah, harus berjuang. Terakhir, benar-benar terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Haryo. Baca sama-sama saya. Hanya murid yang masuk surga dan yang melihat Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau rapture, ikut pengangkatan. Ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh siapa? Muridnya. Berapa orang? 500. Yang pernah dikasih makan 5 roti dan 2 ikan berapa orang? Berapa ribu? Yang 4.500 kemana? 500 itu yang kualitas murid. Kejar kualitas murid kalau kita tidak mau kehilangan keselamatan. Ya, kejar kualitas murid sehingga kita semua ikut pengangkatan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Yuk kita naikkan pujian terlebih dahulu. Tolong Pak Leo. Kapan? Saya nada F ya, Pak. F, Pak. Haleluya. Masih tetap mau jadi murid Tuhan Yesus? Halo, lambaikan tangannya. Pintu sempit sesek, Bu. Tetap ya. Haleluya. Sebab karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Kami tahu gak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Penuhi kami semua, kurapataka yang bisa bahasa roh berbahasa roh, kira-taka-taka para kami mau Tuhan melalui pintu yang sempit itu, pintu yang sesak itu Tuhan. Orasika walaupun harus banyak penyangkalan diri Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami oleh karena kasih karunia Roh Kudus-Mu. Ada harga yang mahal yang harus kami bayar Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, biar kami semua tetap menjadi murid-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau. Kami gak kehilangan keselamatan kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, para pelayan perjamuan kudus, Pak Anen dan Pak Robi silakan maju ke depan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan murid yang Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami semua murid yang tangguh dan murid yang berjuang ya Tuhan. Karena hidup ini adalah perjuangan ya Tuhan. Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Sehingga kami menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh tangguh. Dan murid yang menjadi pemenang dalam perjuangan-perjuangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami patahkan segala penghalang-penghalang untuk kami semua jadi murid Kristus. Kami patahkan kedagingan, kami patahkan roh-roh dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, urapi kami semua Tuhan. Saat kami mengangkat roti dan meminum dari cawan ini, kami memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Bahkan Dia akan datang kedua kali menjemput kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan roti dan anggur dibagikan. Kita akan angkat satu pujian Yesus Domba. Kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyangara lamana. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan aku, kata Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, katakan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kuasa darah-Mu mematahkan kutuk-kutuk. Kuasa darah-Mu Tuhan sanggup mematahkan kutuk dosa. Bahkan mengampuni dosa-dosa kami. Kami diangkat menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya Tuhan. Mari ucapkan terima kasih, say thank you kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Turunkan urapan-Mu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga ya Tuhan. Anak-anak, orang tua, semua diberkati Tuhan. Ya mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Urapan Allah mengalir, mengalir, mengalir. Kekuatan dari surga turun di atas kita semua. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terima pemulihan yang dari Tuhan. Kami terima kekuatan yang dari Tuhan. Penghiburan. Oh, kasih setia Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Firman-Mu berkata, orang yang memberikan persembahan dengan sukacita, sukarela, Tuhan Engkau memberkati. Dan biarlah kami juga memberi dengan kemurahan hati ya Tuhan. Berkati semua yang akan memberi ya Tuhan. Baik itu mempersembahkan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, menggantungkan pujian bagi-Mu.
Saudara, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama. Minggu depan nuansanya tahun baru Chinese New Year, gitu saudara ya. Nanti saudara yang mau membawa snack, ya silahkan ya, membawa kue-kue silahkan. Saya sedang berdoa yang punya pohon angpau gitu ya, bisa dipinjamkan di gereja. Nanti akan ada bagi angpau, tapi untuk anak-anak. Haleluya. Ya saudara, Alkitabiah, amin saudara. Memberi, yang memberi akan menerima, yang menabur akan menuai. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, doa pagi, minggu depan yang akan melayani firman Tuhan itu adalah teman saya dari Bandung, ya, Pastor Niko Nathanael, saudara. Lalu IR2-nya adalah Pak Daniel Guan Hong dari Tangerang, yang IR2. Oke, Bapak Ibu Saudara, doa pagi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu via Zoom. Lalu untuk hari Kamisnya, Bapak Ibu Saudara, diliburkan satu kali karena ada jalan-jalan sehat. Yang mau ikut Bapak Ibu Saudara, lihat baca di sini ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita kumpulnya bukan di gereja, kumpulnya di pintu tol keluar. Pintu keluar tol Cigombong arah Sukabumi, saudara ya. Kita akan jalan ke Kawah Ratu Sukabumi, kumpulnya jam 7 di sana, saudara ya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara mau sama teman ikutan, mau nunut dan lain sebagainya, silakan diurus sendiri ya, dibicarakan sendiri gitu ya. Haleluya. Oke, ini ya. Bawa kaos ganti, sepatu cat, jas hujan, topi, handuk, air mineral, ya. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara hubungi Bapak Robi dan Bu Fani, ini koordinatornya, saudara. Penjelasan lebih lanjut tanyakan ke beliau ini deh. Next. Dorama tetap ada Bapak Ibu Saudara, hari Rabu malam jam 7:30 malam. Mari kita dorama, doa malam bersama-sama. Hari Kamis karena kita masih jalan sehat, ibadah wanita juga ditunda satu kali. Hari Jumat tetap ada Azusa Prayer Tower Bapak Ibu Saudara ya. Jam 5 sore sampai jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian G, Pak. Haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Kita akan berdoa untuk Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau melawat Indonesia dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Sakir Talot sampai Pulau Rote, semuanya ya Tuhan. Oh Kau jamah
bertepuk tangan demi nama Tuhan Yesus. Lawatan Allah terjadi atas Indonesia. Bani Kedar dan Bani Nepayot akan datang kepada rumah Tuhan. Mereka semua dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian besar, era Pentakosta ketiga terjadi. Lawatan Allah atas Indonesia. Oh Tuhan, Engkau melawat Indonesia. Engkau melawat Indonesia. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana pemilu tanggal 14 Februari. Tuhan berikan keamanan. Oh, berikan suasana yang damai, nyaman, kondusif ya Tuhan. Kami menolak segala kekacauan. Kami menolak segala anarkis. Kami menolak segala yang tidak damai Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memilihkan presiden yang dari Tuhan. Presiden yang nasionalis. Presiden yang Pancasilais ya Tuhan. Oh, presiden yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau dahsyat yang dan ajaib. Terima kasih juga kami berdoa untuk semua yang sudah hadir pada pagi hari, siang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan memberkati kami semua berlimpah-limpah. Yang lemah dikuatkan, oh yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh rabasyakara mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan minyak yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dengan anggur yang terbaik, gandum yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh, kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala